Dari pedalaman Borneo, saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, dalam Sampan, Santapan Pembangkit Harapan. Sebuah refleksi sederhana atas sabda Allah yang diambil dari kalender liturgi Gereja Katolik, hari Rabu Pekan Biasa ke-16, tanggal 22 Juli tahun 2020. Ku cari jantung hatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, jantung hati adalah sebuah ungkapan yang merujuk kepada belahan jiwa atau kekasih hati. Dia, si jantung hati, adalah orang yang paling mengerti tentang seluruh hidup pasangannya. Segala kelebihan dan kekurangannya dipahami dan diterima apa adanya. Menemukan orang seperti ini rasanya sulit untuk dilepaskan atau dilupakan. Iya, itulah si jantung hati. Kitab suci tidak berbicara tentang asmara buram dan terang dari relasi manusia. Relasi manusia itu diungkapkan dalam perumpamaan untuk menggambarkan bahwa si jantung hati yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Kitab Kidung Agung menggambarkan begitu mesra pencarian seorang terhadap jantung hatinya yang menghilang. Bisa jadi si jantung hati itu adalah manusia, dan bisa jadi si jantung hati itu adalah Tuhan yang sangat memahami kehidupan kita secara utuh. Maka membangun relasi sampai menganggap Tuhan sebagai jantung hati itu adalah kisah yang luar biasa. Segalanya ditinggalkan untuk mencari Tuhan, sang jantung hati. Siapapun, termasuk rumput yang bergoyang, ditanyainya, kemana dan di mana Tuhan pergi. Para martir dan para kudus adalah manusia-manusia yang mampu mencapai relasi dengan Tuhan setingkat jantung hati. Maria Magdalena yang kita rayakan pestanya pada hari ini adalah dia yang menganggap Yesus sebagai jantung hatinya. Bagaimana tidak, ketika stigma sosial melekat pada dirinya sebagai wanita kotor dan berdosa yang tidak pantas untuk bersama kita, Yesus adalah satu-satunya manusia yang dikenal Maria Magdalena yang menerima dia apa adanya. Sikap dan tindakan Yesus inilah yang tak akan pernah dilupakan oleh seorang Maria Magdalena. Kisah ini terasa romantis dan mengharukan, tetapi meninggalkan sebuah pesan sederhana, bahwa ternyata bukan kecurigaan, bukan kecemburuan, bukan antipati, bukan kekerasan yang bisa membuat seseorang menjadi jantung hati, tetapi sikap menerima apa adanya, menerima sesama sambil berjuang untuk menunjukkan jalan yang dikehendaki Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apakah relasi Anda dan saya dengan Tuhan sudah mencapai tingkat si jantung hati? Jika belum, berarti kita belum begitu menyadari betapa Tuhan telah sangat memahami diri kita apa adanya. Marilah kita melihat betapa Tuhan sangat memahami kita apa adanya dan melihat kesempatan ini untuk selalu mencari Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan bisa jadi selalu mencari kita sebagai jantung hatinya. Ia mencari kita kemanapun. Apakah kita juga seperti Maria Magdalena mencari Tuhan bahkan sampai di pemakamannya? Tuhan memberkati kita semua.